kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, kenapa ku balas segala kebaikan Tuhan. Segenap hatiku Yesus, menyembahmu Yesus. segenap hatiku segenap hatiku Yesus, menyembahmu Ku bersyukur padamu selamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah itu naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Kami ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema roh yang menghidupi. Roma pasal 8 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua ini, itu tidak terlepas dengan ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi, bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berarti penghukuman itu berlaku kepada orang-orang yang berada atau yang tidak berada di dalam Kristus. Atau mereka yang ada di luar Kristus. Bukan berarti ayat ini bukan berarti saya dan saudara karena sudah berada di dalam Kristus, bukan berarti kita hidup seenaknya saja. Karena tetap firman Tuhan selalu membawa saya dan saudara untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan bahwa roh yaitu Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan saya dan saudara. Jadi roh pemberi hidup di sini adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 kita perhatikan, dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberi hidup sedangkan daging tidak. Ya, sekali lagi rohlah yang memberi hidup sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Ya, sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan di dalam hidup saya dan saudara setiap hari. Nah saudara, yang diberikan oleh Roh Kudus tentu bukan hal yang sepele. Tentu apa yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan hal yang biasa saja. Apa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Kembali kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam
Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang benar saat di dalam Kristus. Kehidupan yang benar saat di dalam Kristus. Ini yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Roh Kudus berikan dalam hidup saya dan saudara yang pertama adalah satu kehidupan yang benar. Bukan kehidupan di dalam daging. Ya, sangat jelas sekali Roh Kudus memberikan kehidupan yang benar. Bukan kehidupan dalam daging. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan mengatakan dia hidup di dalam Roh Kudus, mengatakan bahwa dia diberikan kehidupan oleh Roh Kudus, tetapi kehidupannya masih di dalam daging, masih hidup seenaknya saja, masih tidak mau mendengarkan apa kata firman Tuhan, berarti sebenarnya dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas katakan bahwa tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah. Yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, kita tahu bersama bahwa setiap ranting tidak akan pernah berbuah kalau tidak ada pokoknya atau induknya. Ranting-ranting yang berbuah tentu pasti mengambil sari-sari makanan lewat induknya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yesuslah pokok anggur itu. Yesuslah pokoknya. Kita adalah ranting-rantingnya. Firman Tuhan katakan kalau kita ingin berbuah, kalau saya dan saudara mau berbuah, hidupnya mau berbuah, firman Tuhan memberikan batasan bahwa kita harus hidup di dalam Kristus. Tidak bisa orang dikatakan berbuah kalau dia tidak hidup di dalam Kristus. Di luar sana banyak orang yang baik. Ya, mungkin mereka jauh lebih baik dari saya. Mungkin mereka jauh lebih baik dari saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kebenaran manusia seperti kain kotor, seperti kain lara. Itu kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan ketika ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan selalu menghargai Kristus di dalam kehidupannya setiap hari. Gimana caranya dia menghargai kehidupan Kristus? Gampang saudara, mudah saja untuk mengetahui orang itu menghargai kehidupannya di dalam Kristus. Gampang, dia akan tahu dirinya. Apakah aku punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan? Apakah setiap hari aku rutin membaca firman Tuhan? Ataukah aku tidak pernah membaca firman Tuhan sama sekali? Saudara jangan pernah berkata bahwa aku mengasihi Tuhan. Jangan pernah berkata aku hidup di dalam Tuhan. Aku hidup di dalam Kristus. Tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Sekali lagi, saudara memberi makan tubuh saudara setiap hari. 3 kali mungkin, bahkan mungkin 4 kali. Saudara menyediakan suplemen yang terbaik untuk tubuh saudara. Tetapi apakah kita menaruh perhatian yang khusus dengan roh kita? Atau apakah kita membiarkan roh kita begitu saja tanpa ada perlakuan yang khusus?
Banyak orang-orang memberikan perlakuan yang khusus terhadap tubuhnya. Olahraga di gym, ya. Ikut olahraga yang apa tuh yang lagi populer, yang kayak tenis padel ya. Ya, macam-macam olahraga diikuti semuanya. Ya, semuanya. Demi apa saudara? Demi terlihat sehat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika orang-orang hanya fokus kepada tubuhnya, tapi lupa memberi makan kehidupan kerohaniannya, maka firman Tuhan menyoroti apa yang terjadi dengan orang itu. Dan orang itu hidup seperti mayat yang berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ya. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, barang siapa tinggal, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kalau kita tidak ingin menjadi kering, kalau kita tidak ingin terbuang, ya, mari kita tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus yang diberikan akan memberikan kehidupan yang benar di dalam saya dan saudara. Dan kehidupan dari Roh Kudus ini bukan kehidupan daging. Sekali lagi, kehidupan dari Roh Kudus ini bukan kehidupan daging, tapi kehidupan kekekalan. Yang kedua saudara, yang diberikan oleh Roh Kudus, kembali kita perhatikan dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Yang diberikan oleh Roh Kudus yaitu kehidupan yang kekal. Dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang kedua saudara, yang diberikan oleh Roh Kudus, kehidupan yang kekal. Bukan yang sifatnya sementara. Nah ini yang tidak diperhatikan banyak oleh umat-umat Tuhan. Ini yang banyak diabaikan oleh orang percaya. Mengabaikan tentang kehidupan kekal. Siapa yang tahu apa yang baru saja terjadi dengan di Sumatera? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat videonya yang beredar, ya, benar-benar itu sangat memukul. Tidak ada yang siap. Tiba-tiba bencana itu datang. Makanya firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Iya kan saudara? Semua itu bisa menimpa kepada siapa saja. Hari ini kita bisa terlihat sehat. Tapi kita nggak tahu sebentar malam. Kita nggak tahu besoknya. Iya kan saudara? Kenapa Tuhan izinkan hal-hal seperti itu saudara? Tidak ada tujuan lain supaya kita berjaga-jaga untuk kehidupan kekal. Kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang dapat menyombongkan diri. Supaya setiap orang itu sadar bahwa ternyata aku ini, hidupku ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mau ajarkan kepada saya, Tuhan mau ajarkan kepada saudara bahwa hidup kita ini semua yang ada hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa sekali lagi Tuhan mau membawa saya dalam kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena Roh Kudus inginkan kehidupan di dalam diri kita bukan kematian. Roma 6 karena keinginan daging adalah maut. Ini keinginan daging. Sangat bertolak belakang dengan keinginan roh. Kalau daging menginginkan kematian. Walaupun awalnya terlihat manis. Walaupun awalnya terlihat wow, terlihat enak. Secara daging. Tetapi sesungguhnya membawa kepada kematian. Sangat berbeda dengan roh. Mungkin terlihat menderita. Mungkin terlihat sulit. Tetapi Roh Kudus akan selalu menuntun saya. Membawa saya dan saudara dalam kehidupan damai sejahtera. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada
mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, aku memberikan hidup yang kekal. Selalu di dalam hidup ini saudara, di dalam dunia ini ada dua tawaran kan? Ya, tidak pernah ada yang namanya area abu-abu. Tidak pernah saudara. Di dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya area abu-abu. Yang ada hitam dan putih, A atau B, iya atau tidak. Kalau Tuhan katakan aku memberikan hidup yang kekal, maka Tuhan sendiri yang akan mempertahankan, yang akan memproteksi kehidupan saya dan saudara. Dengan catatan, sekali lagi, kita tidak mengizinkan yang lain untuk merebut diri kita dari tangan Tuhan. Kecuali kita sendiri yang membuka itu. Kecuali kita sendiri yang memberikan kesempatan. Yohanes 10 ayat yang ke-28, aku memberikan hidup yang kekal. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya kepada Dia. Hai anak-anakku, aku memberikan hidup yang kekal. Kenapa engkau memilih hidup yang binasa? Seringkali sebagai orang percaya tidak terkecuali siapapun itu, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal posisi, tidak mengenal dia hamba Tuhan, jemaat, awam dan lain sebagainya, tidak mengenal itu. Seringkali banyak orang-orang yang lebih memilih kehidupan yang sifatnya sementara daripada kehidupan yang kekal. Seolah-olah kehidupan yang sementara itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Sehingga mengabaikan apa yang Tuhan mau, apa yang roh Tuhan mau di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan memberikan hidup yang kekal, maka Tuhan mau ada kerjasama di dalam hidup saya dan saudara. Untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan. Saudara, kalau orang-orang yang mengambil kredit di bank, ya pasti ada jaminannya kan? Pasti ada jaminan. Atau orang-orang yang mungkin mengambil mungkin kredit rumah, atau kredit mobil dan lain sebagainya, pasti ada jaminan. Karena apa? Jaminannya itulah yang membuat orang tersebut akan menerima bantuan kredit itu. Tanpa jaminan itu, bank sulit untuk mengiyakan, mengabulkan. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita memperoleh satu paket kesempurnaan di dalam Kristus. Dengan tujuan apa? Untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Jangan cari jaminan lain saudara. Jangan cari jaminan-jaminan yang lain. Itu tidak akan bertahan lama. Itu sifatnya hanya sementara. Ketika engkau menjadikan Roh Kudus sebagai jaminan terbaik di dalam kehidupanmu, maka Roh Kudus akan selalu menuntun saya dan saudara. Akan memimpin kita dalam kehidupan yang kekal. Yang ketiga, yang diberikan oleh Roh Kudus. Kembali kita memperhatikan dalam Roma 8 ayat yang kedua. Namun saya akan membacakan saudara dalam terjemahan Alkitab, ya, firman Allah yang hidup. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kamu
dari hukum dosa dan maut. Dalam terjemahan baru dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan kata lain, yang ketiga yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kemerdekaan atas hukum dosa. Hukum dosa adalah hukum Taurat. Tidak ada satupun. Apakah hukum Taurat salah? Tidak. Tetapi kalau kita melihat sejarah dari hukum Taurat, ya hukum Taurat itu kan yang seringkali orang ketahui ada 10 hukum Taurat. Padahal ada banyak di bagian-bagian yang dalamnya ya. Ada cabang-cabangnya istilahnya seperti itu saudara. Namun kalau misalnya 10 saudara melakukan 9, 1 saudara tidak melakukan, gagal semuanya. Untuk itulah firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun yang dapat melakukannya, yang dapat menjalankannya. Makanya dibutuhkan campur tangan Roh Kudus. Dibutuhkan pengorbanan Yesus untuk apa? Untuk membebaskan saya dan saudara dari ikatan dosa, dari hukum dosa. Dan firman Tuhan katakan bahwa kemerdekaan Roh Kudus memberikan kita apa? Kemerdekaan atas hukum dosa. Merdeka atas hukum dosa. Namanya merdeka berarti tidak terikat. Namanya merdeka berarti bebas. Tetapi kebebasan di sini bukan berarti tanpa kontrol. Bukan berarti kebebasan yang bisa dilakukan seenaknya saja. Terserah mau hidup apapun. Namanya aku sudah bebas. Gak bisa. Kemerdekaan atas hukum dosa adalah membawa saya untuk semakin mencintai Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Dalam Roma 6 ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya saya dan saudara adalah hamba dosa, firman Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan. Bangsa Indonesia secara sejarah dikatakan bahwa merdeka 17 Agustus 1945. Itu dalam kalendernya, dalam sejarahnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang ada di dalamnya benar-benar sudah hidup merdeka? Nah, bagaimana dengan kita? Pada saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah hidup kita sudah menjadi seperti orang-orang yang benar-benar merdeka, ataukah hidup kita masih seperti yang dulu? Aku masih seperti yang dulu. Lagu jadul saudara ya. Apakah masih dalam kehidupan lama atau sudah dalam kehidupan yang baru? Mengiring Tuhan bukan menjadi jaminan anak-anak Tuhan sudah ada dalam kehidupan yang baru. Tidak peduli mau berapa tahun kita mengiring Tuhan. Karena pada akhirnya hati kita lah dengan Tuhan yang menentukan semuanya. Apakah kita benar-benar sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita mengikut Tuhan hanya sekedar saja? Sekali lagi, lamanya, durasi lamanya atau waktu berapa lama kita mengiring Tuhan bukan menjadi jaminan. Tetapi yang menjadi standar dari Tuhan, yang menjadi standar dari firman Tuhan, apakah kita benar-benar tulus, setia kepada Tuhan. Dan yang paling tahu itu, kita tulus, kita setia kepada Tuhan adalah kita sendiri dengan Tuhan, bukan orang lain. Karena orang lain tidak dapat menilai saudara. Tidak ada satupun yang bisa menilai sampai kedalaman hati. Hanya Tuhan yang dapat
menilainya. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya saya dan saudara benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, saya dan saudara dihimbau oleh firman Tuhan. Supaya apa? Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikontrol oleh roh dunia ini. Jangan mau lagi dikontrol oleh keadaan dunia ini. Karena kalau kita dikontrol oleh keadaan dunia ini, secara tidak langsung kita sedang menyerahkan diri kita ke dalam kendali roh perhambaan. Ya. Yang keempat, yang diberikan oleh Roh Kudus dalam Roma 8 ayat yang kedua, yaitu Roh Kudus Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari maut. Menyelamatkan saya dari maut. Dalam Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maut. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan maut, hanya Kristus. Ketika Yesus hendak disalibkan, iblis ingin melihat bagaimana respon Yesus. Apakah Yesus menolak proses penyaliban itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus mengambil itu. Yesus tidak menolak proses penyaliban itu. Yesus menerima itu karena dia tahu dia harus menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan ketika Yesus disalibkan, iblis merasa dia menang. Tetapi apa yang terjadi? Justru disitulah kemenangan Kristus. Karena pada saat Yesus disalibkan dan Yesus mati, Yesus masuk ke dalam alam maut. Yesus menguasai kematian. Dan pada saat Yesus bangkit, Yesus katakan bahwa aku menguasai segala-galanya. Dan itu diberikan Yesus kepada saya dan saudara. Menyelamatkan kita dari maut. Siapa saudara yang tidak mau diselamatkan dari maut? Saudara lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit kan? Orang-orang yang terbaring di rumah sakit yang berjuang dengan sakitnya. Ada yang koma 3 bulan, koma setahun. Tapi begitu ada reaksi dari tubuhnya. Dan pada akhirnya sadar betapa senangnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka menganggap bahwa keluarganya ini sudah bebas dari maut yang siap menggerogoti nyawanya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Yesus tidak ingin kita masuk menerima maut. Tapi Yesus mau kita mengalahkan maut. Kita hidup dalam kebenaran. Ya. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini juga berbicara tentang kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ya, nanti ada saatnya orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus yang belum mati diubahkan di dalam Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan selalu bekerja secara sempurna karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari maut. Dan yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, setelah memberikan roh yang menghidupkan itu, Tuhan mau apa? Yang pertama,
Tuhan mau kita hidup oleh roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Tuhan ingin kita hidup oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh ini tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Hidup oleh roh ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan seperti ini. Trak, langsung jadi saudara. Tetapi hidup oleh roh dibutuhkan penyerahan secara total kepada Tuhan. Ini hidup oleh roh. Kalau hidup oleh daging, gak perlu penyerahan total. Melanggar aja langsung. Tetapi kalau hidup oleh roh, dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya, dibutuhkan yang namanya pengorbanan apa saja saudara. Saudara harus bayar harga. Namanya hidup dipimpin oleh roh. Dan selalu saja kehidupan yang dipimpin oleh roh ini selalu berlawanan dengan daging. Apa yang tidak disukai oleh roh, itu yang disukai oleh hal-hal yang daging. Apa yang disukai oleh hal-hal yang daging, itu yang tidak disukai oleh roh. Roh ingin membawa saya dan saudara dalam kehidupan yang kekal. Roh ingin membawa saya dan saudara dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Tetapi daging ingin selalu membawa saya dan saudara memberontak kepada Allah. Kejatuhan manusia di dalam dosa karena pemberontakan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Lucifer dibuang dari hadirat Tuhan karena keinginannya menyamakan dirinya sama dengan Allah. Lucifer ingin posisi Allah menjadi miliknya. Sangat bertolak belakang antara keinginan roh dan keinginan daging. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita hidup oleh roh. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Yang kedua firman Tuhan mau adalah jangan sampai kita memadamkan roh itu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Saudara, gimana cara kita memadamkan roh? Saudara enggak usah baca firman Tuhan setiap hari. Saudara enggak usah berdoa. Saudara enggak usah libatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara setiap hari. Saudara enggak usah peka ketika Roh Kudus tegur saudara buat salah. Saudara enggak usah minta ampun. Pelan tapi pasti Roh Kudus akan diam dan tidak lagi memberi respon untuk menasehati kita. Kenapa saudara? Karena kita mengabaikan suaranya. Karena kita tidak mau mendengar apa kata roh. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Ini penting saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah setia sama Tuhan, tetap setia, dibakar terus itu. Coba saudara lihat, kayu yang kena hujan yang basah, apa mudah untuk dibakar? Kan gak mudah saudara, butuh waktu untuk dikeringkan dulu. Setelah kering, beberapa waktu baru bisa dibakar. Masa kita harus seperti itu saudara? Jangan sampai kita sudah mengiring Yesus lama. Tapi kita membiarkan roh kita perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Tubuh kita ada di gereja. Badan kita ada di gereja. Atau kita percaya kepada Yesus. Tapi ternyata kita tidak memberikan hati kita kepada Roh Kudus. Kita tidak mau. Saudara, kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa imam-imam itu harus menyalakan api setiap pagi di rumah Tuhan. Sudahkah saya dan saudara menyalakan api itu setiap hari di dalam diri saudara? Siapa sih yang tidak capek? Masa iya sih bapak-bapak yang bekerja
Saudara nggak capek? Pasti capek. Iya kan? Ibu-ibu yang bekerja, entahkah saudara pekerjaan rumah, siapa bilang tidak capek? Pasti capek. Tetapi bukan berarti karena kita capek dengan aktivitas kita lupa untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun juga dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, ada seorang yang tergolong dia salah satu orang yang terkaya di dunia ini dengan keyakinan yang lain, ya, dengan kepercayaan yang lain, dan rumahnya sangat besar, saudara ya. Saya nggak bisa menggambarkan besarnya seperti apa, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam rumahnya itu ternyata ada satu ruangan yang dibuat khusus untuk apa? Untuk menyembah Tuhannya. Dia aja yang tidak mengenal Yesus, dia menyediakan tempat khusus untuk dia bisa menyembah Tuhannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita menyediakan tempat yang khusus untuk Tuhan Yesus ada setiap hari dalam hidup kita? Tidak perlu tempat yang khusus untuk kita berdoa. Maksud di sini, sudahkah kita menyediakan waktu terbaik untuk Tuhan bertata di hati kita setiap hari? Karena tata terbaik Tuhan adalah di dalam hati yang tulus mencintainya apa adanya. Itu tata terbaik Tuhan. Tata terbaik Tuhan di dalam diri manusia adalah hati yang rela, yang selalu diberikan kepada Tuhan. Yang terakhir, setelah Tuhan memberikan rohnya yang menghidupkan, Tuhan mau kita hidup oleh roh, dan Tuhan mau kita tidak memadamkan roh, dan yang terakhir adalah kita percaya dan mendengar apa kata Roh Kudus. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan firman, perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Biarlah Roh Tuhan yang menghidupi itu hidup di dalam diri kita setiap hari, sehingga kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa ini. Kota kami Tuhan adalah kota yang diberkati. Tuhan yang memberkati kota ini. Tuhan yang menyelamatkan kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang-orang yang percaya kepada Engkau, namun mereka masih belum mengerti Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan datang secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menyatakannya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati umat-umat-Mu Tuhan yang hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan hati dalam memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati apapun juga yang dipersembahkan, apapun juga yang ditabur. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau sendiri yang balas memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Saudara-saudara kami yang menyaksikan juga dalam tayangan online, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang Tuhan. Mari Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti. Roh yang memberikan kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.